benar-benar saya pahami sepenuhnya. Di depan kamera, Denada adalah sosok yang kuat, ceria, penuh semangat. Namun, di dalam rumah, ia adalah seorang perempuan yang memikul rindu dan rasa bersalah. Saya melihat itu dari caranya termenung di sudut ruang keluarga. Dari caranya menatap kosong saat rumah sudah sepi. Dari caranya diam terlalu lama saat namanya dipanggil. Sebagai Art, saya tahu batas saya. Saya tidak boleh bertanya, tidak boleh berkomentar, tidak boleh menunjukkan bahwa saya tahu terlalu banyak. Tuh, walaupun kamu terlalu banyak tahu, tapi lihat posisimu. Ini ya, ini posisinya ibu ini sebagai pembantu. Jadi dia tahu banyak tapi tidak mau mengeluarkan banyak gitu loh ceritanya. Tugas saya hanya satu, menjaga rumah dan menjaga rahasia. Hmm. Dan saya melakukannya dengan sepenuh hati. Hah. Saya menyimpan semua cerita itu sendiri. Dia yang tahu. Nih, sudah. Kunci nih teman-teman para lawyer ini. Ini loh kunci pembantunya ini, ya. Pembantunya yang merahasiakan ini. Masih hidup ini orangnya? Seolah-olah saya juga ikut memikul beban yang sama. Bu Emilia Contessa tetap menjalani hidupnya dengan ketegaran yang luar biasa. Di depan orang lain, beliau tetap tampil sebagai sosok yang kuat dan berwibawa. Tidak ada yang tahu, di balik itu semua, beliau juga memikul rahasia besar yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Saya sering melihat beliau duduk lama di ruang tengah, menatap foto-foto lama, lalu menghela napas pelan. Percakapan tentang bayi itu semakin jarang terdengar. Percakapan tentang bayi itu semakin jarang terdengar. Nah, sudah nggak dibicarakan lagi nih. Bukan karena telah dilupakan, tetapi karena terlalu menyakitkan untuk dibicarakan. Semua orang di rumah seolah sepakat untuk tidak menyebutnya. Oh, pantesan nggak pernah disebut kau Resa. Karena di rumah itu sudah sepakat bahwa tidak boleh nyebut namamu lagi, Resa. Teman-teman dengar kan? Begitu kan? Nama itu tidak pernah diucapkan. Hmm. Kisah itu tidak pernah dibuka. Seolah-olah, dengan tidak membicarakannya, luka itu bisa perlahan mengecil. Namun, saya tahu, luka yang dipendam tidak pernah benar-benar sembuh. Denada menjalani hari-harinya dengan dua kehidupan. Kehidupan yang terlihat publik, dan kehidupan yang hanya ia rasakan sendiri. Setiap kali ia kembali dari pekerjaan, saya bisa melihat kelelahan yang berbeda. Bukan hanya lelah fisik, tetapi lelah batin. Saya mau tanya sama Rasel. Amelia Contessa itu punya anak berapa? Denada, terus tiga apa yang di Australia satu sama yang Muhammad yang ngelaporin ininya kayaknya tiga deh. Bunda Emilia Contessa itu ya. Loh, Yang Muhammad yang tuh ya paling anaknya tahu Amelia. iya yang adiknya si Denada kan yang ngelaporin ini Bunda Ratih yang sampai didatengin polisi Bunda Ratih itu kan adiknya Denada gini loh kan. Si Reza ini kan dibelikan mobil tapi atas namanya si Itu sudah aku Muhammad aku udah adiknya tahu itu. Denada. Mm-mm, mm-mm. Asah, asah. Pertanyaanku cuma simpel, anaknya berapa? Tiga yang di Australia satu, tiga apa dua yang tahu tuh ibu saya, Bang Zi. Oke, Kalau nggak ada tiga, oke, Muhammad, si Denada sama yang di Australia tuh perempuan apa tuh. oke, oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Ya betul. Eh, Saya sering bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan disimpan? Sampai kapan rahasia ini akan terkunci rapat? Namun, saya juga tahu, bukan tugas saya untuk mencari jawabannya. Dinada itu perempuan satu-satunya. Enggak, itu Ya ada yang enggak sih? bilang empat. Reza itu bukan anaknya Bunda Emilia Contessa. Reza itu anaknya Denada. Itu kan ada empat sama Reza. Katanya kalau Reza ini cucunya Bunda Emilia Contessa.
Ya kita kirimin Al-Fatihah aja. Ya mungkin di dalam kasus ini Bunda Emilia Contessa juga kan menyembunyikan rahasia yang belum dia sampaikan sampai dibawa meninggal ya. Tapi please, udah kita jangan ngebully orang yang sudah meninggal, kita kirimin Al-Fatihah aja. Kalau emang Mbak Denada sayang sama almarhum ibundanya, yang ngomong di publik mewakili almarhum Bunda Emilia Contessa. Setuju kan netizen? Kasihan loh almarhum Bunda Saya Emilia hanya Contessa kebawa-bawa. Oke, oke, setuju ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya. saksi, dan saksi terbaik adalah mereka yang tahu kapan harus diam. Tahun demi tahun berlalu, waktu berjalan tanpa memberi kesempatan untuk berhenti. Dunia hiburan terus bergerak, Denada terus melangkah maju. Sementara di Banyuwangi, ada satu kehidupan lain yang tumbuh jauh dari sorotan. Kehidupan yang selalu hadir dalam benak saya. Tuh, sebenarnya sadar tuh. Terus terus menerus waktu demi waktu Denada bergerak maju. Tetapi di kehidupan lain di Banyuwangi ada seorang anak yang terus bergerak, yang terus berkembang. Dan siapakah anak itu? Anak itu adalah Resa. Ini di depan saya orangnya nih. Sebenarnya sih mirip-mirip dengan saya. Oh, hmm. Mirip lah, mirip dikit. Tapi Bangzi, tapi gini ya, saya rasa ya, Mbak Denada ini juga ingin lah ya, mungkin ada hal yang dia takutkan untuk tapi mungkin ini ya, ada hal yang sangat berat yang harus disampaikan ke dia, tapi nggak usah Mbak Denada. Kalau Mbak Denada ngomong jujur apa adanya, insya Allah ibu-ibu se-Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini akan memaklumi, akan malah salut sama Mbak Denada. Kalau Mbak Denada tidak muncul di publik untuk menjelaskan semua ini, yang rugi Mbak Denada sendiri, karir akan hancur. Kasihan juga anaknya Mbak Denada yang kedua, yang perempuan. Yang namanya jejak digital ini gak akan terhapus. Pasti dia sedih. Sebenarnya saya punya kakak ya. Pasti seperti itu anaknya Mbak Denada yang perempuan ini. Namanya seorang darah Oke. daging. Pasti akan ngerasain hal yang sama. Terima kasih. Oke, ini ada Tidak 2000. pernah dibicarakan. Ini ada 2000 orang. Coba sambil nonton sambil tap-tap layar ya teman-teman ya. Minimal 10 lah, satu jari itu 10. Tak 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 begitu aja sudah. Tap-tap layar dimulai. Hingga suatu hari, kabar duka datang. Emilia Contessa wafat. Hah? Hari itu Nah, ini sudah masuk kepada Amelia Contessa wafat. Nah, bagaimana ceritanya nanti kita akan lanjut setelah saya melihat bahwa teman-teman pada tap-tap layar. Karena di sini saya melihat hanya 90K. Padahal saya membutuhkan sampai 100K ini teman-teman. Cobalah teman-teman yang 2000 orang ini tangannya begini semua, tap-tap layar, hitung 10 kali saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu sih. Kita dengarkan ya, ini sudah masuk Pak. Sudah 100 cepatnya. Ini sudah masuk kepada Emilia Contessa wafat teman-teman. Lanjut ya, lanjut ya. Oke, stop. Jangan lagi tap-tap layar. itu menjadi salah satu hari paling berat dalam hidup saya. Rumah yang selama ini menjadi tempat saya mengabdi, mendadak terasa kosong. Tidak hanya karena kehilangan seorang majikan, tetapi karena saya tahu, satu tiang besar dalam keluarga itu telah runtuh. Suasana rumah dipenuhi pelayat. Banyak orang datang. Banyak ucapan bela sungkawa. Saya menjalani hari itu dengan perasaan campur aduk. Sedih, kehilangan, dan juga sadar bahwa hidup saya akan segera berubah. Setelah kepergian Bu Emilia, peran saya di rumah itu tidak lagi sama. Beberapa waktu setelah itu, saya diberhentikan sebagai Oh, jadi teman-teman, setelah meninggal Emilia Contessa, Ibu Supiah ini tidak lagi menjadi pembantunya. Gitu teman-teman. Makanya dia keluar dari rumah itu hanya menyimpan rahasia. Inilah rahasianya yang diungkapkan. Begitu teman-temanku. art. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran.
Semuanya dilakukan dengan baik-baik. Saya memahami keputusan itu. Dengan kepergian Bu Emilia, babak hidup saya di rumah tersebut memang harus berakhir. Tuh. Hari terakhir saya di sana terasa sangat sunyi. Hmm. Saya membereskan barang-barang saya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Akhirnya itu kan dia keluar rumah, siap-siapkan barangnya, dia ingat setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, begitu ya teman-teman ya. Setiap langkah membawa ingatan tentang hari-hari yang telah saya lewati. Tentang tawa, tentang tangis, tentang rahasia besar yang pernah saya jaga. Saya pamit dengan perasaan hormat. Sedihnya. Ini teman-teman ada yang nulis pinter sekali nih, saya suka nih. Dari Zua Anggun. Kayak di film-film ya. Seperti film ini. Tetapi ini nyata. Saya juga pikir ini sinetron, tetapi ini nyata teman-teman. Nyata. 24 tahun tidak pernah nengok anaknya. Makanya dia bertanya, "Ibu, peluklah aku." Mencari pelukan aja susah ya teman-teman ya. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada pengakuan, semua tetap dalam diam. Saya meninggalkan rumah itu membawa sesuatu yang tidak terlihat, yaitu cerita yang selama bertahun-tahun saya simpan sendiri. Saat itulah, satu bab besar dalam hidup saya ikut tertutup. Nih. Saya kembali menjadi Sopiah yang sederhana, bukan lagi Art dari keluarga besar. Namun, meski saya telah pergi dari rumah itu, kisah-kisah di dalamnya tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan saya. Nah, ini dia. Meskipun dia pergi dari rumah itu, namun kisah-kisah itu tidak benar-benar pergi dari ingatannya. Bang Gitu, Ji, ya. coba tuh Ya. banyak loh ibu-ibu yang menangis. Mas Denada tuh nggak nangis. Mas Denada nih nggak kesentuh hatinya lihat Denada. Lihat apa podcastnya Densu anak. Ya ampun, di mana ya hati nuraninya Denada ini ya Allah. Coba suruh lihat ke podcastnya Bang Densu ya Denada ya. Terenyuh nggak sih hatinya dia? Kita aja sebagai seorang ibu di Indonesia mungkin nangis semua. Masa Denada enggak sih? Lihat anaknya pengen diakuin itu aja. Ya Allah, kayak gitu. Jangan berhati batu kamu. Kita aja ya, bukan ibunya kesentuh loh lihat ininya si Reza tuh Bang Zi. Masa Denada enggak kesentuh sama sekali hatinya dia. Berulang-ulang aku nonton podcastnya dan nangis. Ini aku harus bilang apa ini? Coba, Ya Rasel, Allah, aku harus ngomong apa sama Dinada? ya muncullah di publik. Ceritakan awalnya. Kalau memang keluarga besarnya sudah ngomong kalau itu anaknya, masa dia nggak mau keluar sih? Segitunya hatinya berhati batu dia. Mungkin dia Udah merasa Bang Zi, diri aku sudah nyesek sudah banget. orang kaya. Aku nyesek. Kekayaan gak akan dibawa mati, bener. Yang paling kasihan tuh almarhum Bunda Emilia Kontesa. Seharusnya Denada menjelaskan semuanya. Teman-teman harus paham ya teman-teman ya. Ini Rasel Mercedes ini paham betul itu ya. Itu Reza, itu neneknya, itu ini neneknya sama neneknya itu tetanggaan teman-teman. Jadi biasalah ketemu. Wajar ya teman-teman ya kalau sedih begini ya. Bahkan orang pertama kali yang disampaikan oleh neneknya adalah Rasel ini. Rasel, itu Dena itu melahirkan. Tapi dia karena mendukung Denada, dia nggak percaya begitu teman-teman. Tapi ternyata benar nih setelah 24 tahun, makanya dia kaget teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Aku juga nggak tahan nih. Kita lanjut aja ya. Ya, saya menyimpan semua ini bukan karena saya ingin, tetapi karena saya harus. Demi kepercayaan, demi tanggung jawab,
Demi posisi saya sebagai orang kecil di tengah kehidupan orang-orang besar, saya tahu suatu hari cerita ini mungkin akan muncul kembali. Namun, selama bertahun-tahun, saya memilih diam. Diam saya bukan kebohongan. Diam saya adalah bentuk kesetiaan. Tuh, sampai diam itu bentuk kesetiaan. Coba teman-teman buat tagar ya. Tagarnya begini. Tagarnya begini. Denada, akui Resa. Coba. Tagar. Tagar, kemudian Denada, akui Resa. Coba. Aku tak lihat dulu satu aja. Tagar. Tagar dulu. Tagar, Denada, akui Resa. Mana? Aku nggak lihat aku. Nah, nih. Agak ditampilkan lengket. Jangan dikasih spasi. Jangan dikasih spasi. Ya, gitu ya. Denada, akui Resa. Jangan dikasih spasi ya. Nah, ini. Kak Long nih, bener Kak Long nih. Ya, begitu ya. Teman-teman buat itu aja. Jangan nulis tagar. Ada yang tulis tagar TAGAR, jangan tagar maksudnya ini tagar begini. Ini sudah benar nih, Hawa Humaira. Tagar akui Resa, udah betul semua ini ya. Kita lanjut. Dan sampai hari ini, setiap kali mengingat Denada yang tersenyum di depan kamera, saya selalu teringat bahwa di balik senyum itu, ada bagian hidup yang pernah ditinggalkan jauh di Banyuwangi. Nah, dia nyadari nih ya. Di balik kamera yang tersenyum itu kepikiran tuh yang ada di Banyuwangi. Ya, tuh ada tulis tuh. Sudah 66, 67 itu Denada akui Resa. Dah. Oke teman-teman, di sini ada 2.700. Katakanlah 2.000 saja yang tap-tap layar. Ini saya senang, saya gembira. Tap-tap layar aja, nggak usah gift-gift. 2.000 tap-tap layar. 2.000 aja, nggak usah 2,6. Ayo, kita dengarkan lagi. Waktu berjalan tanpa pernah meminta izin. Tahun-tahun berlalu begitu saja. Saya kembali menjalani hidup sebagai orang biasa. Tidak lagi berada di rumah besar itu. Tidak lagi melihat Denada setiap hari. Namun, meski jarak dan waktu memisahkan, ingatan saya tentang semua yang pernah terjadi tidak pernah benar-benar hilang. Ada cerita yang terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Hingga suatu hari, tanpa saya duga, masa lalu itu seolah berdiri tepat di depan mata saya. Saya melihat sosok seorang pemuda bernama Resa Rizky Rosano. Nah, ini sudah masuk, dia sudah ingat nih. Setelah sekian lama dia baru ingat. Ini Sophia ini. Di depan saya berdiri sosok lelaki bernama Resa Rizky Rosano. Dia yang ngomong, bukan saya. Awalnya, saya tidak langsung menyadari apa yang membuat saya terdiam. Namun, semakin lama saya menatap wajahnya, semakin kuat perasaan itu muncul. Ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika semata. Wajah itu membuat saya terpaku. Jantung saya berdetak lebih cepat. Napas saya terasa berat. Di wajah Resa, saya melihat Denada. Hop. Di wajah Resa, saya melihat Denada. Coba teman-teman lihat. Deng. Piye ki, Jal? Piye ngene ki? 24 tahun loh, piye ki, Jal? Bang Zi, Di seharusnya mata dijadiin sama Resa, fotonya si di Denada yang belum oplas itu mirip banget. Masa mudanya si iya, iya. Denada itu Iya, mirip ada. sama Reza. Ada. Iya kalau dioplas kan paling berubah hidung, tapi kalau mata kan nggak bisa. Iya, matanya mirip banget sama Denada itu. Ayo, piye ki Jal, sing ngomong iki lho, ora aku lho. Bukan hanya satu bagian, tetapi keseluruhan aura. Tuh, keseluruhan. Cara matanya menatap, garis wajahnya, bahkan ekspresi diamnya. Semua itu mengingatkan saya pada Denada di masa gadis. Nah, sudah ingat dia.
Ayo Bu Sophia, lanjutkan Bu Sophia. Denada yang masih sering saya lihat di rumah sebelum semua rahasia itu terjadi. Namun, bukan hanya Denada yang saya lihat. Di wajah Resa, ada juga bayangan Tekurian. Hai, tuh nyebut siapa namanya? Di wajah Resa ada juga menyebut siapa namanya. Sebut aja nggak apa-apa, kan dia yang sudah menyebut. Siapa tadi namanya yang disebut? Ngaku, jujur. Tengkurian, yang disebut Tengkurian barusan. Nah, Tapi iya kalau benar, kalau enggak gimana Bang Zi? Kasihan keluarga Tengkurian loh Bang iya, Zi. Emang sih iya, disebut nggak ya. masalah, Mm-mm. nggak Iya. masalah, nggak masalah karena Mm-mm. sudah disebut. Harus tanggung jawab dong, ya nggak teman-teman? Kita dengerin lagi, kita dengerin. Bentuk rahang, Bentuk rahang, oke. sorot mata, Sorot mata, oke. Tadi saya sudah bilang. kombinasi yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ah, Bagi orang lain, mungkin itu hanya kebetulan, mungkin hanya imajinasi. Namun, bagi saya yang pernah melihat keduanya dari jarak dekat, kemiripan itu terasa nyata dan menohok. wah, Saya bukan ahli genetika. hmm, Saya bukan pula orang yang gemar berspekulasi. Namun, mata seorang saksi hidup tidak bisa dibohongi. hmm. Ada ingatan visual yang melekat kuat. Wajah Resa seperti membuka kembali album lama yang selama ini tersimpan rapat di kepala saya. Saat itulah, semua kenangan yang selama ini saya pendam kembali bermunculan. Tuh. Kalau saya sih begini aja, nggak usah, nggak penting itu bapaknya itu siapa, nggak penting. Tapi setelah diakui ini anaknya Denada, ya nak, kamu anakku. Resa akan bilang, kalau begitu, bapakku ini siapa? Begitu. Jadi satu-satu dulu teman-teman, ya nggak? Tangis bayi yang saya gendong sebentar. Tatapan kosong Denada saat perpisahan. Keheningan rumah setelah bayi itu dibawa ke Banyuwangi. Semua datang bersamaan, tanpa memberi saya kesempatan untuk menolaknya. Saya mencoba menenangkan diri. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya terbawa perasaan. Mungkin usia membuat ingatan saya bercampur dengan emosi. Namun, setiap kali saya melihat foto atau video Resa, perasaan itu kembali muncul. Dia ini nonton saya ini. Hai, ibu siapa namanya Sophia. Ini kalau ketemu Resa katanya ingatannya muncul. Ini ada Resa di sini nih. Semakin kuat, Eh, semakin nyata. eh. Yang membuat saya semakin terdiam adalah nama belakangnya, Rosano. Hah? Kenapa dia kamu terdiam gara-gara nama Rosano? Apa itu maksudnya? Deng deng deng. Nama itu bukan nama asing bagi saya. Nama itu mengingatkan saya pada satu sosok yang sangat saya kenal, Eh. Dino Rosano Hasna. Oh, omnya itu ya, bapak angkatnya ya. Dino Rosano Hasna. Tuh. Ini tadi namanya Resa Rizky Rosano 3R. Ya. Oh, di situ ya rupanya ya. Iya. Ya, follow akun TikToknya Resa. Kasih tahu begini, kalau teman-teman ketemu Resa, di TikToknya ngomong, kamu ditunggu sama Mr. Z dah. Gitu, pasti dia mau itu. Paman Denada, orang yang pernah menerima titipan besar bertahun-tahun lalu. Titipan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Titipan bertahun-tahun yang lalu. Yang titipan itu tidak pernah dia buka. Semua potongan itu seperti menyatu dengan sendirinya. Saya tidak perlu menyusunnya dengan sengaja. Ingatan saya sudah melakukannya lebih dulu. Saya hanya duduk diam, mencoba menerima bahwa masa lalu yang saya kira telah terkubur, ternyata masih hidup dalam wujud yang lain. Ya Allah, ini bilangnya ingatan itu dikira terkubur, tetapi dia munculkan ya dalam bentuk yang lain. Ya. Sedih ya teman-teman ya kalau mendengarkan ini ya teman-teman ya. Saya tidak langsung berbicara kepada siapapun. Saya kembali memilih diam.
Seperti yang selalu saya lakukan selama bertahun-tahun, diam adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam diri saya. Namun, kali ini, diam terasa jauh lebih berat, karena wajah itu terlalu jelas. Terlalu dekat dengan kebenaran yang pernah saya saksikan sendiri. Saya bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan? Ataukah memang ada sejarah yang belum selesai? Saya tidak punya jawaban pasti. Namun, sebagai seseorang yang pernah berada di pusat cerita itu, saya tahu satu hal. Wajah Resa bukan wajah asing. Ia membawa jejak masa lalu yang nyata. Hah? Wajah Resa bukan wajah yang asing. Dia membawa masa lalu yang nyata. Halo Resa, kamu harus tampil di sini Resa. Ini Resa juga mendengar ini. Ya, Saya membayangkan Denada di masa mudanya, senyumnya, tawanya, dan saya melihat potongan itu di wajah Resa. Nah. Saya juga teringat Tekurian, cara Hahaha, sudah disebut ketiga-tiganya teman-teman. Masa teman-teman masih mau bertanya lagi? dirinya, tatapan matanya. Semua seperti menyatu dalam satu sosok yang kini berdiri sebagai individu sendiri. Bagi publik, wajah Resa mungkin hanya wajah seorang pemuda biasa. Namun, bagi saya, wajah itu adalah pengingat. Pengingat akan keputusan besar yang pernah diambil. Pengingat akan rahasia yang pernah dijaga. Tuh, Pengingat akan seorang bayi yang lahir tanpa perayaan dan dibesarkan jauh dari ibunya. ya. Saya sadar, melihat kemiripan bukanlah bukti. Saya juga paham, perasaan saya bisa dianggap subjektif. Namun, saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Mata saya telah melihat terlalu banyak. Hati saya telah menyimpan terlalu lama. Sejak saat itu, setiap kali nama Resa disebut, perasaan saya selalu bergetar. Bukan karena sensasi, bukan karena ingin mencari perhatian, melainkan karena saya tahu, di balik nama dan wajah itu, ada kisah panjang yang belum sepenuhnya terungkap. Di balik wajah ini ada kisah panjang yang belum terungkap teman-teman. Aduh, saya ingin berbicara dengan orang-orang dari Banyuwangi ya. Ya, semoga bisa tercapai dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Saya adalah Sophia, orang kecil, mantan art. Namun, saya pernah berdiri sangat dekat dengan awal dari semua cerita ini. Saya sangat dekat dari awal cerita ini teman-teman. Dia paham betul ini. Namanya Sophia, pembantunya Ibu Emilia Contessa. Setelah Emilia Contessa meninggal, ini juga dipecat. Dan ketika saya melihat wajah Resa Rizky Rosano, saya tahu masa lalu tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Dia tidak benar-benar pergi, tetapi menunggu waktu. Saat inilah 2026 kita bersuara. Melalui wajah yang mengingatkan saya pada semua yang pernah saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Ketika pembicaraan itu mulai ramai di media sosial. Banyuwangi hadir. Mana Banyuwangi? Tetangganya Resa enggak Banyuwangi? Saya sama sekali tidak terkejut. Saya justru terdiam lama, menatap Banzi, layar, membaca satu persatu komentar. Ya, kalau boleh. kalau di kota Banyuwangi, daerah Karangbaru pasti akan tahu cerita karena Bunda Emilia Contessa di kota Banyuwangi, daerah Karangbaru rumahnya. Pasti akan tahu ceritanya ini. Di Oke. Karangbaru udah Karangbaru umum ini. dan Laila. ah, Karangbaru enggak, Laila? kota Banyuwangi, daerah Laila. Karangbaru itu kampungnya Bunda Emilia Wonder, Contessa. iya. Wonder Woman naik motor sekitar 15 menit. Wonder Woman nih Banyuwangi juga. Laila juga Banyuwangi juga. Mana lagi Banyuwangi nih? Ayo yang Bapak, Banyuwangi, daerah Karangbaru naik semua pasti akan dengar cerita ini. ada May City, Banyuwangi juga. Wonder Woman, Karangbaru, apa Kampung Baru?
Kampung Baru. Soalnya kan ibu sayang di situ. Pokoknya ada baru Kampung Baru apa Karang Iya. Baru. Pokoknya daerah situ rumahnya Bunda Emilia Kontesa. Kampung Baru kalau nggak salah. Ya Kampung Baru bukan Karang Baru, Kampung Baru, Kota Banyuwangi. Ini, ini belakangku nih lagi ketok-ketok palu. Dibunyi-bunyi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, yang penting Banyuwangi, Karangbaru, Kampung Baru boleh. Pokoknya tempatnya Emilia Contessa begitulah, Karangbaru. Oh iya, Karangbaru. Kan. Oke ya, Karang Banyuwangi Baru ya, Banyuwangi. beneran. Saya pengen Karang. ngobrol-ngobrol yang dari Banyuwangi ya. Iya betul deket alun-alun. Ya, itu rumah yang di Jalan Jaksa Agung udah nggak ada kah? Masih ada, silakan dicari teman-teman. Kita gabung nanti Banyuwangi, khusus Banyuwangi. Ada teman saya juga di Banyuwangi. Ya, dia YouTuber juga tapi di Banyuwangi tempatnya. Netizen yang beredar. Mereka mulai membicarakan kemiripan wajah Ressa Rizky Rosano dengan Denada. Hah? Mirip, 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 mirip. Ada pula yang menyebut nama Teuku Ryan. Bagi banyak orang, itu mungkin sekadar spekulasi. Namun, bagi saya, itu adalah potongan kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Nah, dia tahu semua ini. Dari Nineng, nenekku Banyuwangi. Yoyo, bapaknya Ibu Emilia namanya Pak Hasan. Benar kah? Dari Yoyo, bapaknya Ibu Emilia namanya Pak Hasan. Pasti benar kalau orang Banyuwangi udah tahu semua ini kok. Saya membaca komentar-komentar itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega, ada pula rasa sesak. Lega karena apa yang selama ini saya simpan dalam diam, ternyata juga dilihat oleh banyak mata lain. Sesak karena saya tahu, spekulasi ini akan membuka kembali luka lama yang belum tentu siap dihadapi semua pihak. Netizen menulis dengan bebas. Mereka membandingkan foto lama Denada dengan wajah Ressa. Mereka menyandingkan potret Teuku Ryan di masa muda dengan ekspresi Ressa saat ini. Ada yang mengatakan bentuk mata mereka sama. Ada yang menyoroti garis rahang. Ada pula yang menyebut senyum Ressa sangat mirip Denada. Semua itu ditulis tanpa beban, tanpa tahu sejarah panjang di baliknya. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hati saya berkata, mereka baru menebak. Saya sudah melihatnya sejak lama, bahkan sebelum nama itu ramai diperbincangkan, bahkan sebelum publik menaruh curiga. Apa yang mereka lihat sekarang adalah sesuatu yang bagi saya sudah terasa nyata bertahun-tahun lalu. Bagi netizen, kemiripan wajah sering dianggap kebetulan. Tuh netizen, jangan hanya jadi netizen aja, ayo kita bersuara netizen. Seperti yang saya sampaikan tadi, tagar, Denada, akui Ressa. Yakin ini kalau tagarnya sudah naik, wah teman-teman akan bersyukur nanti. Mereka nanti akan berpelukan. Aduh, syukur Alhamdulillah kita bisa menjalinkan. Ya, mereka berdua setelah 24 tahun. Namun, bagi saya yang pernah melihat Denada dan Teuku Ryan dari jarak dekat, kemiripan itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Saya tidak perlu memperbesar foto. Saya tidak perlu membandingkan secara detail. Ingatan saya sudah cukup menjadi pembanding. Nama Teuku Ryan kembali ramai disebut. Banyak yang mengaitkannya dengan masa lalunya sebagai personel boyband Col-Colors bersama Surya Saputra dan Ari Sihasale. Nama-nama itu kembali muncul di berbagai unggahan. Bagi generasi sekarang, tidak mungkin mereka ingat kalau nggak beneran ini teman-teman. Ini nyata, bener. Ini ada banyak sekali yang tapping nih teman-teman. Jalan Datuk Malik Ibrahim, Banyuwangi. Ayo Banyuwangi, kalau memang Banyuwangi yang tahu betul, ayo naik sini. Banyuwangi bukan Banyu Asin. Ah, gimana sih? Ya, Farid Banyuwangi. Terima kasih Farid. Nineng Banyuwangi. Ya, Nineng Banyuwangi. Bukan Banyumanik loh ya. Nanti tulis Banyumanik lagi.
Yuk, yang Banyuwangi naik lah. Ini ada kok 1,6. Ini 1,6 kalau 1000 aja yang. Ini kan 1,6 berarti 1.600. Kalau 1000 saja yang tap-tap layar ini sudah mantap nih. Lanjut lagi ya. Capek aku. Mungkin itu hanya bagian dari sejarah musik. Namun, bagi saya, masa itu adalah masa yang saya saksikan langsung. Saya ingat betul bagaimana dunia hiburan saat itu sangat sempit. Ah, Semua saling mengenal. Semua berada dalam lingkaran yang sama. Denada dan Tekurian bukan dua orang asing yang berasal dari dunia berbeda. Mereka berada dalam industri yang sama. oh. Mereka dalam industri yang sama, teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi, teman-teman ya. Dalam ritme kehidupan yang sama, dalam tekanan yang sama. Itu sebabnya, hubungan mereka dulu bukan sesuatu yang aneh bagi lingkungan terdekat. Ini aku bilang Banyuwangi ya, teman-teman ya, bukan Banyumanik Semarang ya. Kalau Banyumanik Semarang itu rumahnya Mbak Endah itu, Mbak Endah Ayu. Ini kita cerita Banyuwangi, bukan Banyumanik, bukan Banyuasin. Netizen mulai menyusun cerita mereka sendiri. Ada yang menulis, dulu pacaran, satu manajemen pula. Ada yang berkata, pantas wajahnya mirip. Ada juga yang menambahkan, kalau ditelusuri, masuk akal. Semua itu muncul tanpa mereka tahu bahwa cerita tersebut pernah benar-benar terjadi di balik pintu rumah yang tertutup rapat. Saya membaca semuanya tanpa berkomentar. Saya tidak membalas. Saya tidak membenarkan. Saya tidak menyangkal. Saya kembali pada peran lama saya, yaitu diam. Namun, diam kali ini terasa berbeda. Karena suara dari luar Santer. Dwi Oktaviera. Ini ada Dwi Oktaviera nih. Di Banyuwangi dulu sudah santer di Banyuwangi. Oh iya kah? Iya, mungkin dulu. Sekarang kita naikkan lagi nih. Soalnya Reza sudah 24 tahun. Yang jahat itu keadaan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Ya, aku adalah aku. Begitulah kira-kira. sudah terlalu ramai. Spekulasi sudah telanjur menyebar. Dan kebenaran, meski belum diucapkan, Ya, Putri Seruni, Reza anak kedua. Emang iya, Reza anak kedua. Ini loh, Putri Seruni loh, bilang Reza anak kedua. Lah, iya iki. Ceritanya kok malah diwolak-walik iki. mulai membentuk bayangannya sendiri. Yang membuat saya semakin yakin adalah cara netizen merasakan sesuatu yang Terus yang anak pertama, mana yang anak pertama? Emang bener anak kedua? sama. Mereka yang tidak pernah berada di rumah itu. Mereka yang tidak pernah melihat Denada Loh, menangis diam-diam. Mereka yang tidak pernah menggendong bayi itu. ini loh ya, ini ceritanya ini tadi, dia kumpul sama-sama satu rumah tangga. Anak pertamanya ya ini, lah kok ada anak kedua gimana sih? Makanya itu Namun, Bang, tetap bisa kalau merasakan Denada ada nggak muncul banyak asumsi-asumsi yang kayak gini nih. Seharusnya Denada kan muncul menjelaskan semuanya gitu. Jangan pengecut lah. Udah bukan rahasia umum kan Mbak Denada. Apa susahnya ngomong, mengakui, berterima kasih kepada yang sudah merawat Reza. Itu pun saudara loh, Oh, omnya oh loh. coba, oke, oke. Menghargai. Coba tap apa? Coba bikin tagar lagi teman-teman, bikin tagar lagi. Denada akui Reza. Aku tidak bilang anak kedua, anak pertama, tapi itu aja. Tagar. Denada akui Reza. Ayo. Mau Coba anak bayangin. kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, gak ada masalah. Ayo.
Om Dino Risano ini kan saudaranya Bunda Emilia Contessa, adiknya. Seharusnya sebagai pengganti orang tuanya Mbak Denada kan. Kenapa tidak Hmm, menghargai, berterima kasih, merangkul keluarga. Jangan hmm. memperlihatkan keangkuhannya. Kayak gitu. Coba Bunda Ratih juga dihargain. Sangat sayang sama Reza. Seharusnya berterima kasih dengan pendidikan Bunda Ratih. Om Dino Rosarino ini, lihat Reza tumbuh menjadi anak yang baik, yang sopan santun, akhlaknya baik. Seharusnya berterima kasih. Malah Bunda Ratih ke Jakarta tidak dibukain pintu. Gimana nggak ngenes ayo? Ah, itu nanti kita bahas tersendiri ya. Ini dulu ya, ini dulu kita habiskan dulu ya, Rasel ya. Iya bang. Ya, ya, ya. Suatu yang tidak biasa dari wajah Resa. Itu membuktikan satu hal, kebenaran seringkali menemukan jalannya sendiri. Saya tahu, spekulasi ini bisa menyakiti banyak pihak. Denda, Teku Rian, bahkan Resa sendiri. Saya bukan orang yang ingin membuka luka lama tanpa alasan. Namun, saya juga tidak bisa menutup mata bahwa kisah ini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali siapapun. Media sosial memiliki caranya sendiri untuk membongkar masa lalu. Setiap komentar netizen seperti mengetuk ingatan saya. Saya teringat bagaimana dulu semuanya dijaga dengan sangat rapi. Tidak boleh ada kebocoran. Tidak boleh ada cerita yang keluar. Semua harus terlihat sempurna. Wah, Namun, waktu ternyata lebih kuat dari usaha manusia untuk menyembunyikan sesuatu. Saya juga melihat bagaimana netizen membahas nama belakang Resa, Rosano. Banyak yang penasaran, banyak yang bertanya-tanya. Bagi saya, nama itu bukan sekadar nama. Nama itu adalah pengingat akan Banyuwangi, tentang seorang paman, tentang sebuah keputusan besar yang pernah diambil demi menjaga rahasia. Saya tidak membenci netizen. Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka hanya bereaksi terhadap apa yang mereka lihat. Sama seperti saya dulu, yang hanya melihat dan menyimpan. Bedanya, mereka bebas bersuara. Sementara saya, selama bertahun-tahun, memilih untuk diam. Namun, di tengah ramainya spekulasi itu, saya mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus diam? sampai kapan dia terus diam nih? Dia nggak mau diam nih sekarang nih. Apakah diam masih menjadi pilihan yang benar? Ataukah diam justru ikut menyembunyikan kebenaran yang suatu hari harus dihadapi oleh semua pihak? Saya tahu, bicara bukan hal mudah. Posisi saya tetap orang kecil, mantan art, tidak punya kuasa apa-apa. Namun, saya juga tahu, saya adalah saksi hidup. Ah, apapun itu, dia tetap saksi hidup. Mau mantan art, mau juragan, mau apa, tapi dia adalah saksi. Saya minta tolong nih kepada teman-teman yang 1.400 orang ini. Ini kan tap-tap layarnya itu 182. Coba tap-tap layar semua, biar bisa 200, bagaimana caranya? 200K. Itu kan sudah 182, tinggal sedikit. Coba mulai dari sekarang satu orang 10 tap-tap layar. Boleh nggak? Saya mau lihat deh, saya mau lihat. Kalau aku belum lihat, saya nggak lanjutkan ini. Cari aja sendiri di YouTube. Kalau begitu, ya. Lanjut nggak nih? Lanjut ya, oke lanjut. Saya melihat awalnya, saya melihat prosesnya, dan Hmm, saya melihat dampaknya hingga hari ini. mati awak ini. Lihat awalnya, lihat prosesnya, lihat dampaknya. Ini tahu semua nih ibu ini. Namanya Sophia ini. Ketika netizen terus membicarakan kemiripan itu, saya menyadari satu hal penting. Cerita ini tidak lagi bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Nah, Spekulasi telah berubah menjadi tekanan, tuh. dan tekanan itu, cepat atau lambat, akan memaksa kebenaran untuk mencari jalannya sendiri. Saya hanya berharap, apapun yang terjadi nanti,
Semua pihak bisa menghadapi kenyataan dengan hati yang lebih siap. Masa? Karena di balik spekulasi netizen, ada manusia-manusia yang pernah terluka. Dan di Nah, dia sebenarnya nyinggung kita. Begini, tapi tidak yang separah ini ya, sampai 24 tahun tidak. Mungkin ada yang mungkin sebulan, 2 bulan, atau mungkin ya setahun, 2 tahun. Atau dititipkan. Kalau memang adopsi bunyinya seperti apa gitu kan. Kalau ini nggak jelas ini, dititip begitu saja tanpa ada nafkahnya. Begitu loh, ini kita belum bicara hukum ya. Kalau jalur hukum pasti ngeri ini. Bang, udah 200 lebih, masa iya sih? Oh ya, nggak apa-apa. Sudah, berhenti, tetap layar, berhenti, berhenti. Stop, stop, stop. balik wajah yang mereka bandingkan, ada sejarah panjang yang tidak pernah sederhana. Saya, Sopiah, masih berada di posisi yang sama, mengamati, menyimpan, dan kini menunggu. Menunggu apakah kisah yang selama ini saya simpan dalam diam, akhirnya akan benar-benar berdiri di hadapan publik, bukan lagi sebagai spekulasi, tetapi sebagai kebenaran yang tidak bisa dihindari. Kabar itu saya dengar secara tidak sengaja. Nama Resa Rizky Rosano disebut-sebut dalam pemberitaan. Wih, bener kan dalam pemberitaan? Wah, coba ini tadi ya 1.300 orang nih ngikutin saya. Wah, pasti langsung penuh nih pengikut saya ini. Seandainya mengikuti saya. Kalau nggak mengikuti sih nggak apa-apa ya, tapi kalau seandainya mengikuti saya, pasti penuh nih pengikut saya ini. Itu pun kalau mau ngikutin, kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Unfollow, blokir, begitu. Ya, kalau mau, maksudnya begitu. Kali ini bukan lagi soal kemiripan wajah, Hah? bukan lagi soal spekulasi netizen, melainkan sebuah gugatan resmi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Oke, teman-teman, jadi benar ya. Jadi Reza ini sekarang usianya sudah 24 tahun ini menggugat teman-teman. Gugatannya mungkin teman-teman dengar. Satu adalah permintaan maaf, yang kedua adalah pengakuan, yang ketiga adalah uang senilai 7 miliar. 7 miliar ya? 7 miliar ya, bener ya. Nah, 7 miliar. Jujur saja, namanya gugatan itu harus ada kerugian material. Kerugian material itu dihitung dari mana? Mulai dari kecil sampai besar, jumlahnya 7 miliar. Tapi Reza sendiri sudah menyampaikan saya nggak mau pusing dengan uang. Begitu loh teman-teman. Artinya apa? Cukup saja mengakui gitu teman-teman. Oke. Loh kamu kok malah buka kamera, nanti malah nyorotnya ke kamu. Tutup. Kamu nggak boleh buka kamera, nanti malah nangis, nyorotnya ke kamu, ya kan? Iya, ini sorotannya Kepencet biar Bang ke Zi. aku. Dengerin, ini sorotannya biar ke aku, biar Iya mereka Bang pada Zi, follow, iya. biar mereka follow aku, gitu loh. Iya Bang Zi, iya Bang Zi. Oke, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Saat itulah dada saya terasa sesak. Seolah ada beban lama yang tiba-tiba jatuh menimpa hati saya. Resa menggugat Denada. Ia mengaku sebagai anak biologis Denada. Ia merasa telah ditelantarkan selama bertahun-tahun. Kalimat itu seperti menarik saya kembali ke masa lalu. Ke rumah yang sunyi. Ke hari ketika seorang bayi dibawa pergi tanpa perayaan. Luka Dia ingat semua teman-teman, ingat semua ini. lama yang selama ini tertutup rapat, mendadak terbuka kembali. Saya duduk lama setelah mendengar kabar itu. Pikiran saya penuh, ingatan saya berloncatan. Saya teringat Denada muda yang menangis diam-diam. Dia ingat waktu Denada nangis diam-diam. Ini ada komentar Andi Sat, siapa ayahnya? Lu wis diomongi awet mau malah takon siapa ayahnya. Rosna, ayahnya siapa bang? Lu sudah dari tadi kok baru tanya. Gak mungkin terulang lagi. Lanjut. Saya teringat Bu Emilia yang tegar di luar.
tetapi rapuh di dalam. Hmm. Saya teringat keputusan-keputusan besar yang diambil dalam tekanan. Hmm. Semua itu tidak pernah sederhana. Hmm. Gugatan itu membuat kisah yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik, kini berdiri di ruang sidang. Tidak ada lagi tembok rumah yang melindungi. Tidak ada lagi pintu tertutup yang menyimpan rahasia. Semua terbuka. Semua dipertanyakan. Semua dituntut untuk dijelaskan. Saya mencoba memahami posisi Resa. Ia tumbuh dengan pertanyaan besar tentang asal-usul dirinya. Resa ini sebenarnya bertanya, aku sudah tahu nih ibuku, tapi sayang ibuku belum mengakui aku. Seandainya ibuku mengakui aku, maka aku akan bertanya, siapa sebenarnya ayahku? Begitu, bener nggak? Ia hidup jauh dari ibu kandungnya. Ia mungkin merasa ditinggalkan. Saya tidak bisa menyalahkannya. Setiap anak berhak tahu siapa orang tuanya. Setiap anak berhak mendapat kejelasan. Dari sudut pandangnya, gugatan itu mungkin adalah jalan terakhir untuk mendapatkan jawaban. Wah, Namun, di sisi lain, saya juga tahu betapa beratnya posisi Denada. Ia bukan ibu yang tidak peduli. Ia adalah ibu yang terjepit oleh keadaan. hah? Apanya yang terjepit? Dia itu menjepit, bukan terjepit. Bang Zi, yang saya tahu dulu Denada itu kan yang tenarnya kan pacaran sama Adera ya. Kalau sama pacaran sama Tengkurian saya nggak tahu sih ya. Kalau sama Adera saya tahu. Dulu kan pacaran lama sama Adera itu si Denada. Adera binargawan yang dari Bali. Aderai, Ya kalau Aderai. gitu kan, dengerin. Kalau itu Nggih. kan kita di luar, dengerin. Kalau itu kan kita di luar ngomong, wah deket sama itu. Yang tahu kan pembantunya Iya, lihat siapa heeh. yang datang. Pembantunya lihat siapa yang duduk di teras. Pembantunya datang, siapa yang masuk kamar. Kan Iya, iya. pembantunya, bukan, Heeh, ya bener. kan? Bukan kita dari luar. Kalau kita dari luar lah, Mm-mm. misalnya nih aku dekat sama Rasel karena orang lihatnya begini, lihatnya di kamera. Mm-mm. Tapi Mm-mm. pembantu ini lihat siapa yang datang begitu. Dan supirnya, supir pribadinya Bunda Da- Emilia Dan Contessa. supirnya. Ini bener tadi kata-kata kamu tuh bener. Hei Denada, keluarlah kau. Tunjukkan siapa yang muncul di dalam dastermu itu. Kan begitu. Keputusan yang diambil dulu bukanlah keputusan yang lahir dari keinginan bebas, melainkan dari tekanan yang datang bertubi-tubi. Tekanan keluarga, tekanan karir, tekanan industri hiburan yang tidak mengenal ampun. Bagi orang luar, cerita ini Oh, itu bagi orang luar. Kita ini orang luar melihat begini. Oh, deket sama itu. Baru kita bernarasi pacaran. Itu kan asumsi. Tetapi saya baca di sini dari Ra. Pas sih lihat Google pacaran sama Tengkurian. Lihat Google. Google pacaran sama Tengkurian gitu maksudnya. Maksudnya tuh dia tuh pas ngecek di Google Bang sih beneran Denada itu pacaran sama Tengkurian di tahun 2000. Di Google kan pasti ada kan. Mbaknya Iya, itu tadi, iya betul. mm. Hmm, betul itu. Betul tuh. Makanya teman-teman, jejak digital itu ada teman-teman. Sekarang kita tinggal nyambung-nyambungkan nih. Kalau teman-teman nggak mau nyambungkan, biar saya yang menyambungkan ya. Ini. Yang pinter menyambung-nyambungkan tuh maksudnya tuh mencocok-cocokkan yang tahu kan Bunda Tessa itu loh Bang Zi. Di- Dicocok-cocokkan kan sama oh iya tahun ini dia kan juga kan tahu ceritanya Denada. Iya, iya benar. Jadi usianya tuh pas sampai di sini tuh 24 tahun. Bener. Nah, pembantunya ini juga bener. Karena dia berada di lingkungan itu sebelum pacaran. Setelah Enggak, kalau si meninggal baru Reza ini lahir tahun 2002. 2002. Sekarang kan 2006. Dia sekarang umur 24 tahun, bukan tahun 2000. Kalau Res eh lahirnya 2002 Bang Si.
Itu maksudmu. Jadi pacaran itu tahun 2000 itu bener. Pacarannya yang tahun 2000, lahirnya yang tahun beda. Pacarannya itu loh, coba di Google. Oke, kita dengarkan dulu ya. Di Google, pokoknya di Google itu ada. Aku ya nggak merasakan karena aku nggak pernah melahirkan ya. Mungkin terlihat hitam dan putih. Ada anak, ada ibu, ada penelantaran. Namun, saya tahu kenyataannya jauh lebih rumit. Nah, Ada konteks panjang di belakangnya. Ada ketakutan. ada ketakutan. Loh kok hilang iki mau ning kene? Lo, piye to iki? Ada keterpaksaan. Ada pengorbanan yang tidak terlihat. Bagaimana kalau kamu bisa hemat saat beli koin? Hemat Ini iklan loh ya, yang iklan begini bukan saya. Iklan tuh dia, bukan saya. Nanti marah-marah, Mister G iklannya gimana. Jadi bener ya Pak, goleki Google tahun piro gitu loh ya. Engkau kan ketemu lahirnya. Inta T Rahayu, seumuran aku. Yang mana yang seumuran kamu? Emilia Contessa apa Rian? Emilia Contessa ya? Nama Banyuwangi kembali muncul. Kota itu bukan sekadar lokasi hukum bagi saya. Banyuwangi adalah simbol dari sebuah keputusan besar yang pernah diambil diam-diam. Di sanalah bayi itu dibesarkan. Di sanalah rahasia itu dijaga selama bertahun-tahun. Saya membayangkan bagaimana perasaan Denada saat menerima kabar gugatan tersebut. Saya tahu Ini ada Frida nih. Frida ini sampai nyambung-nyambung nih Frida ini. Iyalah pacaran 2000, berarti hamilnya 2001, lahiran 2002. Bulan berapa lahirnya Resa? Tanya Resa. Tanya Resa. Itu, ini pinter nih Frida ini, ngurut-ngurutin. Tanya Resa lah, tanya Resa. Mana orang Banyuwangi? Ayo. ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah benturan antara masa Anakku Bang, anakku nanti Februari 24 tahun. Ya oke deh. Selamat ulang tahun ya untuk Februari ya, 24 tahun ya. lalu dan masa kini. Antara perasaan seorang ibu dan tuntutan seorang anak. Tidak ada pemenang yang benar-benar menang dalam situasi seperti ini. Tuti Haryani nih penasaran nih. Emang bapaknya siapa? Di mana? Nikahkah? Tidak. Tahu nggak siapa bapaknya? Tunggu dulu sebentar, tak sisiran dulu. Oh, tahu bapaknya dia? Ya udah tak sisiran dulu. Bukan berarti sisiran tuh saya bapaknya loh ya. Saya cuma sisiran doang. Gugatan itu juga membuka kembali peran Bu Emilia Contessa. Meski beliau telah tiada, keputusan-keputusan yang dulu diambil tentu tidak lepas dari pengaruh beliau. Sebagai ibu dan figur publik, Bu Emilia berusaha melindungi Denada dengan cara yang beliau anggap terbaik saat itu. Nah, memang sudah direncanakan ya teman-teman ya. Untuk perlindungan itu sudah direncanakan. Ini teman-teman ini ada yang jengkel sama saya ya. Ini mau dengerin kok ngoceh terus. Iya kan ini TikTok, jadi gitu. Kalau nggak mau nonton di TikTok saya, nonton di YouTube sana, gitu loh. Namun, waktu telah berubah, dunia telah berubah, dan kebenaran yang dulu disembunyikan, kini menuntut ruangnya sendiri. Saya merasa berada Nih, Gustrian, 2002 itu Denada usia berapa? Ya, usia masih enak-enaknya lah. di tengah pusaran itu. Meski saya tidak terlibat langsung, saya adalah saksi. Saya tahu bagaimana semuanya dimulai. Saya tahu bagaimana semuanya disimpan. Bang, yang ngomong ini siapa? Google kah? Sini nggak?
Apa lagi tuh kok bungkus-bungkus tuh? Yang ngomong tuh siapa? Google kah? Enggak, ini rahasia. Yang jelas ini nyata. Oke, ada lagi. Mana tadi? Duh, ya usianya 23 tahun. Bang, nah ini. 23 tahun. Bang, nah ini. Rosna, Bang. Siapa bapaknya Reza? Dengerin, didengerin nanti ketemu. Ini susah. Susah ini teman-teman ini. Suruh nonton, katanya nonton terus toh bang, nggak usah ngomong katanya. Lu kalau nggak usah ngomong lah ngapain saya live TikTok? Kalau live TikTok ya begini nih, sini ngomong, sini ngoceh, sini ngoceh, sini ngomong. Gitu. Dan sekarang, saya melihat bagaimana semuanya meledak ke permukaan. Nah, Ada rasa sedih yang sangat dalam melihat kisah ini berujung di pengadilan. tuh. Saya selalu berharap, jika suatu hari kebenaran muncul, ia datang dengan dialog, dengan pelukan, dengan pengertian, bukan dengan gugatan dan saling tuntut. Nah, Jadi bukan dengan gugatan sebenarnya, akui saja gitu loh. Ini dari Ratu, saya baca nih Ratu. Denada saja masih bingung siapa bapaknya. Nah, siapa yang bingung? Itu kan gampang sebenarnya ditelusuri. Siapa yang masuk dalam daster, nah itulah orangnya. Gampang sebenarnya Ratu. Kalau saya nggak mungkin karena saya nggak pernah masuk di dalam dasternya Denada. Begitu. Intatik Rahayu. Hah, Denada seumuran aku. Ya, ya. Denada seumuran kamu. Intati. Intati. Kayaknya sekarang umur Denada 47 tahun ya. Iya. 47, 24 sama 23 hitunglah. 24 itu usia anaknya, 24 itu 23 itu usia Denada pada saat itu, gitu aja. Ada TikToker, bapaknya angin yang nggak punya KTP. Angin nih piye, emangnya langsung bisa masuk angin cus gitu. Aduh, emang repot nih netizen ini ah. Kalau ngurusin netizen jangan nyoto tenang. namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saya juga menyadari, gugatan ini bukan sekadar tentang masa lalu. Ini tentang identitas, tentang pengakuan, tentang hak seorang anak untuk diakui. Dan di sisi lain, tentang seorang ibu yang harus menghadapi keputusan paling sulit dalam hidupnya di hadapan publik. Nah teman-teman, ini benar nih ya. Kenapa sampai sekarang rame di media massa ada seorang pria yang sudah 24 tahun nggak pernah diakui sebagai anaknya. Lantas, dia lahir dari mana? Dia besar di perutnya siapa? Wajar dong seorang Reza yang sekarang bertanya siapa ibunya. Ini ada dari Mindara Diva. Sumpah bikin malu kaum Hawa sejagat raya. Ya, itulah faktanya. 24 tahun tanpa pengakuan seorang ibu. Wow. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus berputar. Saya teringat kembali hari ketika bayi itu lahir. Hari ketika ia dibawa ke Banyuwangi. Hari ketika Denada harus melepaskan. Semua itu terasa seperti baru kemarin. Padahal sudah bertahun-tahun berlalu. Teman-teman baru tahu kan bahwa itu usia bayi itu 10 hari. 10 hari itu masih merah teman-teman. Digulung-gulung dengan kain kemudian dibawa ke Jawa Timur. Masih hidup sampai sekarang dan menjadi usia 24 tahun. Bertanya dia, siapa ibuku sebenarnya? Sah dong, sah-sah saja dia bertanya. Sekarang tinggal Denada jawab, itu anakmu atau bukan? Kalau itu mengatakan bukan anakmu, ayo kita buktikan lewat DNA. Begitu nggak teman-teman? Saya tahu, apapun hasil gugatan ini, tidak akan menghapus luka yang sudah ada.
tidak akan mengembalikan waktu yang hilang. Namun, mungkin ini adalah satu-satunya cara bagi Resa untuk mencari kejelasan. Dan mungkin juga, ini adalah ujian terberat bagi Denada untuk berdamai dengan masa lalunya. Sebagai Sophia, saya tidak memihak. Ada yang nelpon tuh. Ada yang nelpon tapi dia tidak ada namanya, makanya saya nggak terima. Jangan-jangan ini toh, jangan-jangan itu Denada itu. Tuh, aku nggak mau terima. Nggak ada namanya. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa cerita ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di balik gugatan itu, ada sejarah panjang yang penuh tekanan dan pengorbanan. Gugatan ini telah membuka luka lama. Luka yang selama ini disembunyikan demi citra, demi karir, demi nama besar. Kini, Demi citra, demi karir, demi nama besar. Angkat aja bang. Alah, COD paling di depan itu, taruh aja, nanti kan saya bayar. Paling COD itu. luka itu harus dihadapi. Dan saya hanya bisa berharap, di balik semua proses hukum dan sorotan publik, masih ada ruang untuk kemanusiaan, untuk empati, dan untuk memahami bahwa tidak semua keputusan lahir dari niat buruk, tetapi dari keadaan yang tidak memberi banyak pilihan. Saya bicara sekarang bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk menambah panas keadaan, bukan pula untuk menjatuhkan siapapun. Saya sudah terlalu tua untuk hal-hal seperti itu. Jujur ya teman-teman ya, saya juga ini sudah terlalu tua ya untuk hal-hal seperti ini ya. Itu kata dia tadi ya. Tetapi begitu ada seorang anak 24 tahun yang mencari ibunya, saya bangkit kembali teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak seperti itu. Kalau ada orang mengakui saya sebagai ayahnya, siapapun Anda mengakui saya sebagai ayahnya, aku terima aja. Aku terima aja. Daripada begini 24 tahun. Saya hanya seorang perempuan biasa yang bertahun-tahun hidup di balik tembok rumah orang lain. Mindara Diva, kalau identifikasi jenazah nanti susah, ternyata bapak kali bukan ayah. Allah mboh ki. Namun, satu hal yang tidak bisa dihapus dari hidup saya adalah kenyataan bahwa saya adalah saksi hidup dari semua yang pernah terjadi. Saya melihat semuanya sejak awal, bukan dari cerita orang, bukan dari gosip. Saya ada di sana. Saya menyapu lantai rumah itu setiap pagi. Saya menyiapkan makanan. Saya membersihkan kamar. Dari rutinitas sederhana itulah, saya menyaksikan potongan-potongan kehidupan yang tidak pernah sampai ke telinga publik. Saya melihat cinta itu tumbuh, diam-diam, penuh harapan. Saya melihat Denada muda yang berbinar setiap kali pulang dari luar rumah. Senyum yang berbeda, tatapan yang lebih hidup. Saya juga melihat sosok Tekurian yang sering datang. Tuh, Yang kehadirannya siapa yang sering datang? Sebut tadi, barusan ngomong tuh. Siapa yang sering datang? Sebut, tulis. Ini penasaran, dengar di mana sih itu? Ya penasaran. Saya nggak ngasih tahu. Nanti kalau saya kasih tahu pasti kau nonton sendiri di sana. Kalau kau nonton sendiri di sana, kau tinggalkan aku. Siapa yang disebut tadi? Siapa yang disebut? Barusan saja ini. Siapa yang disebut? Tuh pinter, berarti menyimak ini. Nyimak ini. Gak usah nanya nonton di mana, gak usah. Karena kalau saya kasih tahu, nanti kamu nonton ke situ. Kamu gak nonton aku. Nah ini pinter nih, sudah nyebut nama ini. Karena pinter saya sisiran lagi ya, tenang ya teman-teman ya. Habis ini saya mandi, kurang sedikit ya. selalu membawa perubahan suasana. Itu bukan imajinasi saya. Itu nyata. Dan saya menyaksikannya sendiri. Saya juga melihat perubahan yang terjadi setelahnya. Wajah yang mulai murung. Langkah yang semakin pelan. Denada yang lebih sering menyendiri. Tuh. Dan seorang ibu
Emilia Contessa, yang mencoba tetap tegar di tengah badai yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tuh. Dari balik pintu, dari balik tirai, saya mendengar percakapan-percakapan berat yang tidak pernah dimaksudkan untuk telinga saya, tetapi tak bisa saya abaikan begitu saja. Kehamilan itu disembunyikan, Tuh. bukan karena tidak ada Tuh, dengerin dong. Kehamilan itu disembunyikan. Hamil disembunyikan. Masalahnya itu, siapa yang menerobos masuk ke Denada itu? Itu sudah disebutkan tadi. Terobos masuk di pertahanan khusus. rasa cinta, tetapi karena ada ketakutan yang terlalu besar. Ketakutan akan kehilangan karir, ketakutan akan rusaknya nama besar, ketakutan akan penilaian masyarakat yang tidak pernah memberi ruang untuk kesalahan. Saya melihat sendiri bagaimana setiap keputusan diambil dengan air mata dan suara bergetar. Ketika anak itu lahir, saya ada di sana. Tidak ada pesta, tidak ada ucapan selamat, tidak ada tawa Nah, waktu lahir si Resa tidak ada pesta, tidak ada ucapan selamat, tidak ada bunga, sepi pokoknya. Itu fakta. bahagia. Yang ada hanyalah keheningan dan kecemasan. Tuh. Tangis bayi itu masih terngiang di telinga saya sampai hari ini. Tangis yang bukan hanya suara kehidupan baru, tetapi juga suara dari sebuah masalah besar yang harus segera disembunyikan. Saya menggendong bayi itu sebentar, sangat sebentar, mungkin hanya hitungan menit. Namun, momen itu melekat kuat dalam ingatan saya. Saya tahu, sejak saat itu, hidup anak itu tidak akan sederhana. Ia lahir bukan hanya sebagai seorang bayi, tetapi sebagai rahasia besar. Keputusan menitipkan bayi itu ke Banyuwangi bukanlah keputusan ringan. Saya melihat betapa beratnya hati Denada. Ia bukan ibu yang tega. Ia adalah ibu yang dipaksa keadaan. Saya melihat air matanya. Saya mendengar isaknya di malam hari. Namun, semua itu harus berhenti setiap kali pagi datang, karena kamera menunggu, dan senyum harus kembali terpasang. Sebagai asisten rumah tangga, saya tidak punya hak untuk berbicara. Oke teman-teman, ini terakhir ya. Ini ada 1.400 orang. Kalau 1.000 orang saja yang tap-tap layar, hanya 10 kali sudah sampai ini ya, sudah sampai. Dan ingat ya teman-teman ya, ini TikTok. Jadi TikTok itu boleh dianjurkan untuk ngomong. Kalau ditontonkan ini terus, itu pelanggaran teman-teman. Ayo, tap-tap layar, tap-tap layar. Kali ini terakhir. Tugas saya hanya satu, menjaga rumah dan menjaga rahasia. Dan saya melakukannya selama bertahun-tahun. Saya menutup mulut saya rapat-rapat. Saya menyimpan semua ini sendiri. Bahkan kepada keluarga saya sendiri. Saya tidak pernah bercerita. Ketika akhirnya saya diberhentikan setelah Bu Emilia wafat, saya membawa semua kenangan itu pulang bersama saya. Saya pikir, cerita ini akan terkubur selamanya. Saya pikir, rahasia itu akan mati bersama waktu. Namun, ternyata tidak. Kebenaran memang bisa ditunda, tetapi tidak bisa dihapus. Saat ini telah hadir Organic Metafiber. Ini bukan saya, nanti nunjuk saya lagi. Wah, Mr. G iklan. Oh, ngawur. Ini iklan tuh datang sendiri di situ, bukan saya. Masa, saya tahu, tidak perlu tes apapun bagi mata seorang saksi hidup. Saya mengenali garis wajah itu. Saya mengenali sorot mata itu. 1 menit Itu lagi. bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sejarah panjang yang saya saksikan sendiri. Ketika gugatan itu muncul, saya tahu inilah titik di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan. Saya tidak kaget. Saya hanya sedih. Sedih karena semuanya harus terbuka dengan cara yang menyakitkan. Sedih karena seorang anak harus mencari pengakuan lewat jalur hukum. Wow. Sedih karena seorang ibu harus menghadapi masa lalunya di hadapan publik. Wow. Saya tidak ingin menghakimi siapapun. Bukan Denada. Bukan Resa. Bukan almarhumah Bu Emilia. Setiap orang di cerita ini punya luka masing-masing. Setiap orang membuat pilihan dalam tekanan yang berbeda-beda.
dan tidak ada satupun yang benar-benar keluar tanpa luka. Hmm. Kesaksian saya ini bukan untuk membenarkan, bukan pula untuk menyalahkan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sejarah itu nyata. Ia terjadi, ia hidup, dan saya ada di sana ketika semuanya bermula. Tuh, dia ada di sana ketika semua ini bermula. 30 detik terakhir, teman-teman. Kalau teman-teman suka TikTok ini, ikuti. Kalau nggak suka, unfollow. Kalau nggak suka lagi, blokir. Aman itu. Aman dah. Saya tidak akan cari tahu kenapa diblokir. Aman pokoknya. Kalau suka di follow, nggak suka unfollow. Nggak suka lagi blokir. Blokir aja nggak apa-apa. Lanjut 30 detik. Apapun hasil dari proses hukum nanti, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa masa lalu memang pernah terjadi seperti ini. Saya percaya, cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tidak selalu lewat pengadilan, tidak selalu lewat pemberitaan, kadang lewat hati, kadang lewat pengakuan, kadang lewat waktu yang memaksa manusia untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Jika suatu hari nanti cerita ini benar-benar selesai, saya berharap bukan dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman. Karena pada akhirnya, di balik nama besar, karir, dan sorotan publik, kita semua hanyalah manusia biasa yang pernah takut, pernah salah, dan pernah membuat keputusan paling sulit dalam hidup. Dan saya, Sophia, hanya seorang saksi hidup yang akhirnya memilih untuk tidak lagi diam. Oke teman-teman, kenapa gibah? Ini tulisannya salah, tulis yang bagus. Oke teman-teman, sudah berakhir ya, sudah berakhir. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Denada, keluarlah dan nyatakanlah bahwa anak ini adalah anakmu. Ya. Keluarlah bahwa anak ini adalah anakmu. Jangan disia-siakan. Ini anakmu adalah emas. Akui saja dan minta maaflah. Itu gentle, ya kan? Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan semua ini. Saya nonton di mana ini ya? Teman-teman silahkan nonton di YouTube itu ya. Tapi nontonnya nggak ada suara saya ya, nonton sendiri aja. Silakan teman-teman cari judulnya. Mantan ART benarkan Denada hamil di luar nikah. Nah, silakan teman-teman dicari ya. Mantan ART benarkan Denada hamil di luar nikah. Silakan teman-teman cari sendiri. Ini yang minta naik ini ada 66 orang. Saya tidak pernah naikkan orang kecuali orang itu tapping. Pak, tolong naikkan saya, baru saya naikkan ya. Ini ada 66 orang, saya tidak tahu siapa-siapa, tetapi saya akhiri sampai ini ya, sampai di sini dulu. Teman-teman kalau suka silakan diikuti saya, kalau nggak suka di unfollow, kalau nggak suka blokir semuanya. Dah, aku nggak suka sama Mr. Z, saya blokir, nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa ya jangan kamu blokir lah. Kamu harus ikuti saya kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa ya udah apa boleh buat. Apa boleh buat. Ya, tapi ikuti saya ya teman-teman ya. Kecuali kalau memang tidak mau ngikuti saya, ya blokir aja. Kalau mau awet muda, ikuti saya. Ya, kalau mau awet muda. Nih, kalau mau awet muda ikuti saya. Kalau mau awet tua, jangan ikuti saya. Oke teman-temanku, terima kasih banyak. Ini ada 1000 orang, saya akhiri dulu. Saya mau mandi, saya mau ngopi, saya mau makan, saya mau. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, itu bye-bye itu pergi. Bukan bye-bye itu malah nonton. Langsung turun semua, 1, 2, 3, biar. Lu kok masih ada 900. Ayo turun.
Tak biarin aja loh ini loh. Ini 938 penonton masih terkagum-kagum dengan energimu, menciptakan momen tak terlupakan. Tolong tetap langsung dan terus bersinar. Loh ini TikTok ini malah ngajari salah ini. Iki lo TikTok lo malah ngajari salah. Iki toh akhiri live. Tanda tanya, terus ditulis di situ. 938 penontonmu masih terkagum-kagum dengan energimu. Ya kan aku minum obat. Kemudian menciptakan momen tak terlupakan. Tolong tetap langsung dan terus bersinar. Iki karepe. Aku nggak mau ngikutin TikTok. Kita selesaikan saja. Silakan nonton di YouTube teman-teman ya. Bye-bye.